Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang cerah ini, perkenalkan nama saya Yulia Alikurnaini. Saya sedang mengerjakan tugas presentasi dari mata kuliah kurikulum PAUD, dosen pengampu Ibu Musaiyadah MPD. Jadi saya akan mempresentasikan tentang pendekatan Bank Street dan High Scope dalam kurikulum PAUD. Membangun pembelajaran yang bermakna untuk anak usia dini. Pentingnya kurikulum PAUD menjadi fondasi masa depan anak. Apa saja, yaitu otak emas anak. Pada periode PAUD adalah masa-masa keemasan perkembangan otak. Di sini, fondasi semua aspek perkembangan seperti kognitif, motorik, sosial emosional yang sedang dibangun. Jadi, pada masa anak PAUD itu menjadi masa-masa yang paling berharga. Yang kedua, peta jalan pembelajaran. Kurikulum diibaratkan sebagai peta jalan guru, panduan bagi guru untuk menstimulasi potensi anak secara optimal. Tanpa peta ini, pembelajaran bisa jadi tidak terarah. Jadi, itulah alasan mengapa setiap sekolah pasti ada kurikulum. Mencetak generasi yang unggul. Kurikulum yang baik membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang akan menjadi bekal anak di masa depan. Pendekatan yang paling populer yaitu Bank Street dan High Scope, tapi banyak pendekatan dalam PAUD seperti halnya banyak cara untuk mencapai tujuan. Kita akan khusus membahas dua di antaranya yang sangat berpengaruh dan banyak diterapkan, yaitu Bank Street dan High Scope. Keduanya menawarkan filosofi unik dalam memandang dan memfasilitasi belajar anak. Dan tujuan presentasi ini yaitu membangun pemahaman mendalam, memahami konsep. Kita akan memahami apa itu pendekatan Bank Street dan High Scope secara teoritis, melihat implementasi nyata. Lebih dari itu, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kedua pendekatan ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran sehari-hari di PAUD. Dua pendekatan populer dari Bank Street dan High Scope. Mengapa harus ini? Karena keduanya menawarkan filosofi dan praktik yang berbeda namun sama-sama berpusat pada anak. Ini penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang benar, tetapi pilihan mana yang paling terbaik untuk kebutuhan anak-anak sekolah kita. Pengertian pendekatan Bank Street. Bank Street sering disebut juga sebagai pendekatan perkembangan interaksionis atau developmental interactionist approach. Fokus utama dari pendekatan Bank Street, anak sebagai pembelajar aktif, yaitu anak bukan wadah kosong yang diisi, melainkan pembangun pengetahuannya sendiri. Mereka belajar dengan berinteraksi aktif dengan lingkungan fisik seperti benda atau alam, sosial, yaitu teman, guru, dan emosional, perasaan mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua, holistik dan individual. Memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak seperti kognitif, fisik, sosial, emosional secara menyeluruh, serta mengakui bahwa setiap anak unik dengan kecepatan belajar yang berbeda. Tokoh kunci dari pendekatan Bank Street ini yaitu Lucy Sprague Mitchell. Beliau mendirikan Bank Street College of Education yang menjadi cikal bakal pendekatan ini. Konsep penting pendekatan Bank Street yang pertama, belajar dari pengalaman atau learning by doing. Anak belajar paling efektif saat mereka terlibat langsung dalam pengalaman nyata, memegang, mencoba, dan menemukan sendiri. Yang kedua, peran lingkungan yang kaya.
Lingkungan belajar dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu dan menawarkan berbagai kesempatan eksplorasi. Ini bukan hanya tentang mainan, tapi juga ruang, bahan, dan interaksi. Yang ketiga, hubungan guru anak sebagai kolaborasi. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan hanya fasilitator, pengamat, dan mitra belajar. Guru bekerja sama dengan anak untuk menggali potensi mereka. Jadi, guru dan anak hanya sebagai kolaborasi, bukan acuan. Yang sekarang, pengertian pendekatan high scope. High scope adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran aktif, eksplorasi langsung, dan kontrol bersama antara guru dan anak. Fokus utama yaitu pertama, belajar aktif melalui plan, do, review. Apakah itu? Nah, plan, do, review adalah inti dari high scope. Anak didorong untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Melakukan kegiatan tersebut, yaitu merencanakan itu plan, dan do, melakukan kegiatan tersebut, dan kemudian review, mengulas atau merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Ini melatih kemandirian dan berpikir kritis. Yang kedua, kemandirian dan pilihan. Memberdayakan anak untuk membuat pilihan sendiri dalam kegiatan belajar mereka yang menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Tokoh kunci dari pendekatan high scope yaitu David B. Weickart. Beliau adalah pendiri High Scope Education Research Foundation. Konsep penting dari pendekatan high scope, yang pertama, pembelajaran aktif. Anak harus menjadi pusat dari pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tapi aktif membangun pemahaman mereka melalui pengalaman langsung. Yang kedua, kunci pengalaman atau Key Developmental Indicators. Ini adalah panduan spesifik tentang apa yang seharusnya dipelajari dan dikuasai anak di berbagai area perkembangan, misalnya inisiatif, representasi, klasifikasi. Guru menggunakan KDIS untuk merencanakan kegiatan dan mengobservasinya sebagai acuan kemajuan anak. Yang ketiga, rutin harian terstruktur. Adanya jadwal harian yang konsisten dan terprediksi memberikan rasa aman dan membantu anak memahami alur kegiatan meskipun di dalamnya ada fleksibilitas untuk pilihan anak. Pelaksanaan pembelajaran pendekatan Backstreet, yaitu yang pertama, lingkungan belajar. Kelas dirancang seperti studio dengan berbagai area seni, balok, drama, sains, dan lain-lain. Ruangan kelas dirancang yang sefleksibel mungkin dan mengandung eksplorasi. Berbagai area pusat minat yang dilengkapi dengan bahan-bahan kaya yang seperti seni, itu seperti cat, tanah liat, kolase, area balok yang seperti berbagai ukuran, bentuk, dan sebagainya. Banyaknya bahan-bahan alami dan banyak benda nyata untuk eksplorasi. Penggunaan bahan-bahan ini bisa dipegang, dirasakan, dan dimanipulasi secara langsung, seperti daun, ranting, biji-bijian, air, pasir, untuk stimulasi sensorik. Peran guru dalam pendekatan Backstreet yaitu sebagai pengamat, memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Guru aktif mengamati minat, interaksi, dan kebutuhan setiap anak. Ini bukan observasi pasif, melainkan untuk merencanakan langkah selanjutnya.
Yang kedua, sebagai pemandu. Sebagai pemandu memberikan pertanyaan pempancingan dan dukungan. Jadi guru tidak mendikte, melainkan memandu dengan pertanyaan terbuka. Apa yang sedang kamu buat? Bagaimana cara kerjanya? Memberikan tantangan baru. Nah, dan menyediakan bahan yang sesuai dengan minat anak. Yang ketiga yaitu bukan direktur utama. Guru tidak mendominasi, tapi memfasilitasi. Jadi guru akan membantu anak mengelola apa yang ingin anak lakukan. Aktivitas pembelajaran. Yang pertama, bermain bebas yang bermakna. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk bermain bebas di area minat. Namun, bermain ini dibimbing oleh guru agar tetap bermakna dan mendorong dalam perkembangan. Yang kedua, proyek jangka panjang berdasarkan minat anak. Anak-anak sering terlibat dalam proyek yang bisa berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu berdasarkan minat mereka. Misalnya, proyek mengenal dinosaurus atau proyek membangun kota impian. Ini melatih perencanaan dan ketekunan. Yang ketiga, kegiatan kelompok kecil. Guru bekerja dengan kelompok kecil anak untuk mendalami topik tertentu atau memberikan dukungan individual. Yang keempat, observasi dan refleksi. Anak didorong untuk menceritakan apa yang mereka lakukan, rasakan, dan pelajari. Pelaksanaan pembelajaran pendekatan high scope. Rutin harian yaitu plan, do, review. Sebagai siklus inti, plan merencanakan anak memilih apa yang akan mereka lakukan. Jadi anak-anak berkumpul dan menyatakan rencana mereka untuk waktu kerja. Misalnya, saya mau balok, saya mau main balok, saya mau membuat gambar mobil. Jadi guru membantu anak merumuskan rencana mereka. Do, mengerjakan anak melaksanakan rencana mereka. Jadi anak-anak akan pergi ke area minat masing-masing dan melaksanakan rencana mereka. Guru berkeliling, mengobservasi, dan memberikan dukungan jika diperlukan. Ini adalah waktu eksplorasi yang panjang. Review, mengulas, anak menceritakan kembali apa yang sudah mereka lakukan dan pelajari. Jadi setelah waktu kerja, anak-anak berkumpul lagi untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka pelajari, dan tantangan yang mereka hadapi di melatih kemampuan berbahasa dan refleksi. Lingkungan belajar di sini harus memenuhi, yaitu area terorganisir. Area belajar yang jelas dan terorganisir. Jadi kelas dibagi menjadi area-area yang jelas, misalnya area seni, area balok, area rumah tangga, area komputer, dan lain-lain. Yang kedua, material dilabeli dan mudah dijangkau anak. Jadi semua material dan alat belajar disimpan di tempat yang mudah dijangkau anak dengan label gambar dan tulisan yang jelas agar anak bisa mengambil dan mengembalikan sendiri. Ini melatih kemandirian dan tanggung jawab. Peran guru dalam pendekatan high scope, yang pertama sebagai pendukung, mendukung pilihan anak dan membantu mereka dalam prosesnya. Guru sebagai pendukung keputusan anak dan membantu mereka dalam proses plan, do, review. Yang kedua sebagai pemberi kerangka. Jadi guru menciptakan struktur harian yang konsisten dan menerapkan aturan yang jelas. Yang ketiga, perekam observasi, mencatat perkembangan anak berdasarkan KDIS. Guru akan terus-menerus mengamati anak dan mencatat perkembangan mereka berdasarkan kunci pengalaman atau KDIS. Jadi, catatan ini digunakan untuk perencanaan berikutnya dan penilaian. Aktivitas pembelajaran lain dari pendekatan high scope. Yang pertama, waktu kerja atau work time yang panjang untuk eksplorasi mandiri. Mayoritas waktu yang dihabiskan untuk eksplorasi mandiri dalam siklus plan, do, review itu
bisa jadi yang panjang, memakan waktu. Waktu kelompok besar dan kecil. Jadi ada sesi di mana semua anak berkumpul, misalnya menyanyi, bercerita, dan ada sesi di mana guru bekerja dengan kelompok kecil untuk kegiatan spesifik. Yang ketiga, transisi yang terencana. Perpindahan antar kegiatan dilakukan secara terstruktur dengan lagu atau isyarat tertentu, melatih anak untuk mengikuti rutinitas. Perbandingan singkat kedua pendekatan. Perbedaannya, Bankstreet lebih fokus pada perkembangan holistik anak melalui interaksi spontan dan eksplorasi lingkungan kaya, lebih luas dalam jadwal. Jadi, Bankstreet lebih fokus pada perkembangan holistik anak melalui interaksi spontan dan eksplorasi di lingkungan yang kaya. Jadwal lebih luas dan seringkali didorong oleh minat anak yang muncul. Penekanan pada proses belajar dan pengalaman pribadi anak. Untuk High Scope lebih terstruktur dengan siklus plan, do, review, dan fokus pada kunci pengalaman untuk memastikan perkembangan yang terarah. Jadi, siklus plan, do, review yang jelas itu sebagai inti dari pembelajaran ini. Jadi, dan juga fokus pada kunci pengalaman untuk memastikan aspek-aspek perkembangan tertentu tercapai. Dan persamaannya, keduanya sama-sama menekankan pembelajaran aktif di mana anak adalah pusatnya. Mengakui seperan penting bermain sebagai sarana utama belajar, menempatkan guru sebagai fasilitator yang mendukung dan memandu bukan mendikte, menganggap lingkungan belajar sebagai guru ketiga yang sangat penting. Jadi sama-sama guru itu bukan bosnya lah. Nah, jadi guru itu cuma fasilitator. Jadi sebagai pendukung yang memandu kegiatan anak-anak itu. Jadi, dari persamaan ini, anak-anak akan menganggap lingkungan belajar itu sebagai guru ketiga yang sangat penting. Dan sekarang, kesimpulan, kedua pendekatan hebat, baik Bankstreet maupun High Scope, menawarkan kerangka kerja yang kuat dan untuk pendidikan anak usia dini. Jadi, maupun Bankstreet ataupun High Scope, itu menawarkan kerangka kerja yang kuat dan terbukti efektif untuk pendidikan anak usia dini. Keduanya memiliki tujuan yang sama, mengoptimalkan perkembangan anak. Pentingnya memahami sebagai calon guru PAUD, penting untuk memahami berbagai pendekatan agar bisa memilih dan mengadaptasi yang terbaik sesuai konteks dan kebutuhan anak. Pilih yang sesuai, tidak ada pendekatan tunggal yang paling baik. Guru perlu memahami filosofi masing-masing dan menerapkannya secara bijak. Nah, dari kedua pendekatan ini bisa kita pilih salah satu untuk kebutuhan anak-anak kita. Jadi terserah pilih yang mana yang lebih baik sesuai kebutuhannya. Nah, saya akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan bisa lewat email ataupun WA. Terima kasih atas sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih juga atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.